Kasus gizi buruk kembali dijumpai. Tak tanggung-tanggung, 7 balita penderita kasus gizi buruk kini dirawat di RSUD Kebumen. Mereka adalah Tri Ramadhani, 19 bulan, putri pasangan Maryuni dan Panut, warga Karangpoh RT 12 RW 3 Pejagoan, Hayatul, 19 bulan dari Sidomukti Ambal, Siti Mulyani dari Telogorejo Bonorowo, dan 4 balita lainnya yang berasal dari Kecamatan Alian, yakni Viana Barokah, 7 bulan, putri pasangan Sukaryanto dan Muhyati, warga Kalirancang Alian, Trisno Prasetyo, 22 bulan dari Sawangan Alian, Fakih Agil, 17 bulan dari Seliling Alian, dan Zulfa Mustafa, 18 bulan, warga Bojong Sari Alian yang menderita kasus gizi buruk sekaligus kelainan jantung. Melihat masih dijumpainya kasus gizi buruk, secara khusus Komisi B DPRD Kebumen Rabu pagi mengunjungi RSUD Kebumen. Awalnya disampaikan Ketua Komisi B DPRD Dian Lestari Subekti Pertiwi, kunjungannya ini khusus untuk mengetahui kondisi Tri Ramadhani, salah satu balita penderita kasus gizi buruk yang juga memiliki kelainan kepala atau hidrosepalus yang belum lama ini baru saja kehilangan ayah kandungnya yang meninggal dunia karena tertabrak kereta api. Namun tidak dinyana jika ia mendapati lebih dari 1 orang balita yang menderita kasus gizi buruk yang juga tengah dirawat di RSUD Kebumen. Kasus gizi buruk menurut Dian seharusnya bisa ditangani lebih cepat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Ia pun menghimbau agar Dinkes bisa mengoptimalkan lagi upaya promotif, preventif maupun kuratif dalam menangani kasus gizi buruk. Langkah awal, Komisi B akan segera melakukan penyisiran atau pendataan ke berbagai rumah sakit untuk melihat seberapa besar kasus semacam ini terjadi di Kebumen. Termasuk pendataan warga miskin yang belum masuk dalam Jamkesmas, karena Pemkab telah mengalokasikan anggaran 700 juta rupiah untuk warga miskin yang tidak tercover Jamkesmas, agar mereka tetap dapat terlayani dengan baik. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran 1,5 miliar untuk Jamkesda yang dalam waktu dekat akan segera di-launching. Kasus-kasus seperti ini di luar Jamkesmas, kami mengalokasikan 1,5 M dari dana Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Tapi sebelum Jamkesda launching, kita juga menganggarkan untuk 700 juta di rumah sakit. Namun untuk kasus khusus ini, Ibu siapa Bu dari Karangpoh, ya Bu Marini, anak dari Ibu Ayuni, ini kami menginginkan penyisiran sebelum terjadi gizi buruk seperti ini. Itu sebetulnya pihak Dinkes harus menyisir ya di dalam posyandu sebelum upaya kuratifnya mungkin upaya promotif lebih ditingkatkan dengan kerjasama lintas sektor sehingga keterbatasan APBD itu tidak menjadi alasan di mana ada di situ dana Jamkesmas, ada dana ADD dan lain sebagainya. Mungkin bisa upaya pemberdayaan di mana masyarakat dalam hal ini generasi seperti ini tidak sampai lost generasi ini seperti itu. Jadi kami nanti akan melakukan rencana tindak lanjut dan rencana aksi untuk penyisiran pengguna Jamkesmas di semua rumah sakit yang akan mengadakan pelayanan Jamkesmas, juga melakukan penyisiran terhadap kasus gizi buruk seperti ini. Gito Prasetyo ST, anggota Komisi B lainnya yang ikut dalam kunjungan siang itu juga menambahkan, kewajiban Pemkab untuk menangani kasus gizi buruk tidak bisa dianggap main-main. Perlu keseriusan dalam menyelesaikannya. Kayak gini bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Apalagi ini temuan bahwa gizi buruk seperti ini sebenarnya merupakan suatu kewajiban pemerintah kabupaten untuk memberi perhatian. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini tidak terdeteksi oleh Dinkes, sehingga mereka yang mendapat prioritas satu bahwa dia itu gizi buruk, kemudian dia juga masuk dalam program Jamkesmas itu betul-betul harus tertanggulangi secara cepat.